Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik hidayah dan inayahnya dengan berbagai karunia nikmat yang langsung diberikan kepada kita semuanya, pada keluarga kita, saudara kita, tetangga dan lingkungan sekitar kita, serta berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat sempat dan berbagai karunia nikmat lainnya. Sehingga dengan karena nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana seperti biasa sebelum kita masuk waktu sholat Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan, yang diantaranya yang pentingkan sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah oleh Ustaz Haji Muhammad Ridho El Arif SPDI, dan alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Adapun muadzin pada siang hari ini insya Allah oleh Ustaz Ramudin. Berikutnya kami ingin menyampaikan pendapatan Roman Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.385.000. Kemudian kita juga menerima infak dari hamba Allah sewa bangunan masjid sebesar Rp400.000. Selanjutnya kita terima infak sedekah dari Ibu Rani NN29 sebesar Rp500.000, yang pahalanya ditujukan untuk kedua orang tuanya, yaitu almarhum Bapak Ahmad bin Marta dan almarhumah Ibu Sri Sudiati binti Asidi. Selain itu kita juga menerima infak sedekah dari keluarga almarhum Bapak Suryati Rustan bin Sanjaya Rustan RT 03 RW 18 sebesar Rp500.000, yang pahalanya ditujukan oleh almarhum Bapak Suryati Rustan bin Sanjaya Rustan. Kita sama-sama doakan semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami atas nama DKM, pengurus DKM, mengucapkan terima kasih infak sedekah dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menggantinya dengan rezeki yang banyak dan barokah, dan kelak kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami menyampaikan kegiatan rutin taklim Masjid Baitul Husna, yaitu majelis taklim ibu-ibu disampaikan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Hajah Nur Sa'adah dengan kajian tafsir Al-Quran Karim, waktunya pada sholat zuhur. Kemudian taklim subuh insyaallah pada hari Ahad tanggal 24 Desember 2023, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saiful Bakri SKI dengan kajian tafsir Al-Quran. Selanjutnya tadarus berjamaah insyaallah pada hari Ahad malam, itu tanggal 24 Desember, waktunya pada sholat Isya.
Kemudian setiap hari Senin taksim Al-Quran dengan metode talaki khusus untuk ibu-ibu, waktunya pada sholat asar. Kemudian setiap hari Kamis malam Jumat pada sholat maghrib ada zikir dan doa bersama. Yang terakhir, mari kita sama-sama membaca Kitab Suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan tak lupa pada kesempatan dan waktu di tempat yang baik ini, mari kita sama-sama doakan kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina yang saat ini masih dalam berjuang untuk meraih kemenangan, untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, damai dan tentram. Semoga Allah senantiasa menolongnya dengan memberikan kemenangan untuk bangsa Palestina. Mari kita sama-sama membaca Kitab Suratul Fatihah. Ala nabiyyina wa kulli sholihan bi barakati ummul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna hayya 'alas hayya 'alas shalah.
لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak
melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini. Kita juga dapat mengayunkan tangan kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini, dan kita dapat menggerakkan seluruh tubuh kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid yang mulia ini sebagai wasilah kumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini kelak di yaumil qiyamah nanti menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan segala apa-apa saja yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa-apa saja yang telah Allah larang kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah. Di bulan ini merupakan bulan terakhir daripada tahun miladiah, dan insyaallah di dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru miladiah, yakni tahun baru 2024 Masehi. Kalau kita pikir-pikir Pak, kalau kita pikir-pikir saudara-saudara sekalian, secara akal yang jernih dan hati yang bersih, tentu banyak sekali nikmat-nikmat yang telah kita peroleh, dari nikmat jasmani sampai dengan nikmat rohani, dari nikmat lahir sampai dengan nikmat batin, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, dari nikmat bisa bekerja sampai dengan nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari nikmat pribadi hingga nikmat hidup bersama dalam keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah nikmat demi nikmat tak terhingga jumlahnya kita terima setiap saat dan setiap waktu selama menjalani kehidupan pada tahun 2023 Masehi ini. Maka semua nikmat yang kita peroleh itu para jamaah sekalian, Allah sang pemberi nikmat meminta kepada kita sebagai hambanya satu saja, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita pandai bersyukur, niscaya nikmat-nikmat itu akan bertambah dan terus bertambah hingga menghadapi tahun 2024 nanti. Akan tetapi para jemaah sekalian, sebaliknya, jika nikmat-nikmat tersebut kita ingkari dan kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya azab dan siksa Allah begitu sangat pedih akan menimpa hingga ke akhirat nanti.
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan hal ini di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-6. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika engkau bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika engkau mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berdasarkan ayat tersebut, dalam segala waktu dan keadaan kita diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara bersyukurlah hidup kita akan semakin berkah, jiwa kita semakin terarah, dan hati kita semakin bahagia. Semua nikmat-nikmat yang kita peroleh itu, keberadaannya senantiasa akan abadi sepanjang masa dan terus bertambah dari hari ke hari, tidak akan pernah putus sedikit pun, karena demikianlah sifat kasih sayang Allah yang sangat besar diberikan kepada orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang aneka macam nikmat para jemaah sekalian, sangat banyak macam, sangat banyak ragamnya. Tetapi umumnya manusia beranggapan bahwasanya nikmat itu hanyalah yang bersifat materi saja, seperti harta benda, seperti rumah, kendaraan, pangkat dan jabatan. Padahal sesungguhnya nikmat itu mencakup semua kebaikan yang kita peroleh dan kita nikmati keberadaannya. Kita diberikan umur panjang oleh Allah, badan sehat walafiat, dan bisa bernafas, itu termasuk nikmat juga. Kita bisa duduk bersama di masjid ini, berjalan dan berlari, itu termasuk nikmat juga. Kita bisa berpikir, berkata-kata, dan melakukan segala apapun, itu termasuk nikmat. Bahkan kita bisa beribadah, kita bisa berzikir kepada Allah, kita bisa membaca Al-Quran, juga termasuk nikmat yang sangat besar. Bahkan dapat mengalahkan nikmat-nikmat apapun di dunia ini, karena ini termasuk bagian dari nikmat iman yang ada dalam diri kita para jemaah sekalian. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita akan melewati tahun 2023 ini, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember saat sekarang ini jemaah sekalian, mari kita melakukan introspeksi diri secara serius terhadap semua nikmat yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah, atau malah sebaliknya para jemaah sekalian mengingkari dan menyia-nyiakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali? Ketahuilah para jemaah sekalian bahwa semua nikmat tersebut, sekecil apapun akan ditanya, sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawab. Untuk apa nikmat-nikmat tersebut digunakan? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan renungan bagi kita sekalian. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, yang artinya kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini kita bertanya dalam diri kita masing-masing, selama tahun 2023 ini sudahkah semua nikmat yang kita peroleh itu disyukuri atau sebaliknya tidak disyukuri sama sekali? Jika tidak mensyukuri, maka jika kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Jaga dan rawat baik-baik nikmat tersebut dan gunakan pada hal-hal yang dibenarkan sesuai dengan ajaran Islam memasuki tahun 2024 nanti. Akan tetapi para jemaah sekalian, jika nikmat-nikmat tersebut tidak disyukuri dan lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan malah menambah dosa kepada Allah, maka bertaubatlah dengan memohon ampun yang sebanyak-banyaknya kepada Allah sampai benar-benar Allah mengampuni, dan berjanji dengan sepenuh hati untuk menjadi orang yang pandai bersyukur pada masa-masa yang akan datang. Karena jika tidak kita lakukan hal ini, maka Allah akan sangat membenci kita, marah dan mengusir kita dari bumi miliknya ini. Perhatikanlah salah satu hadis qudsi yang telah dinyatakan, Anallahu la ilaha illa ana man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyattahid rabban siwa'i, yang artinya aku adalah Allah, Tuhan melainkan aku, tiada Tuhan melainkan aku. Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat pemberian dariku, tidak bersabar atas ujian yang aku berikan, dan tidak ridho menerima ketetapanku, maka carilah Tuhan selain aku. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tentu dengan penjelasan hadis qudsi tersebut, kita tidak mau diusir dari buminya Allah ini dengan mencari Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada bumi selain bumi yang kita tempati saat sekarang ini, dan tidak ada Tuhan selain Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita yakini keberadaannya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, untuk menjauhkan diri dari kemarahan, menjauhkan diri dari azab Allah yang akan menimpa kita masing-masing, maka Nabi menekankan kepada kita sekalian, apalagi menghadapi tahun depan ini, hendaknya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah kita peroleh dari Allah, bersabar atas berbagai ujian yang menerpa, dan ridho terhadap takdir yang menjadi ketetapan Allah sebagai ketentuan sunnah yang berlaku di alam ini. Semoga khutbah Jumat mengakhiri daripada tahun 2023 Masehi ini dapat dijadikan tolok ukur untuk melakukan introspeksi diri menuju perbaikan menyongsong tahun 2024 nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar.
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم